cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar itu dimulai dari pola pikir kita. Cara pandang yang benar itu dimulai dari perubahan pola pikir kita. Nah, kalau kita gagal di dalam pemikiran kita, maka kita akan gagal dalam tindakan kita. Kalau kita sudah gagal di dalam pola pikir kita, maka kita gagal dalam segala hal, dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita berhasil dalam pemikiran kita, maka kita akan berhasil dalam tindakan kita akan berhasil dalam apapun aktivitas kita. Mari saudaraku, kita mulai dari perubahan pola pikir kita. Berbicara tentang pola pikir itu berbicara tentang cara pandang kita dalam kita memandang sekeliling kita, dalam kita memandang diri kita sendiri. Dan cara pandang kita itu dimulai dari akar fondasi bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan kita, bagaimana pengenalan kita terhadap Bapa kita yang baik. Berbicara tentang pola pikir itu berbicara metanoia, perubahan pola pikir, dan itu dimulai atau akar fondasinya adalah bagaimana pengenalan kita. Sejauh mana pengenalan kita tentang Tuhan, sejauh mana pengenalan kita tentang Bapa di sorga akan menentukan bagaimana kita memandang sekeliling kita, akan menentukan bagaimana kita memandang orang-orang lain, akan menentukan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Sejauh mana pengenalan kita tentang Bapa di sorga, sejauh mana pengenalan kita tentang Tuhan kita yang begitu baik. Nah, saudaraku, di sini ada seorang tuan mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Yang dipercayakan 5 talenta dan yang dipercayakan 2 talenta, mereka mengerjakannya, mereka menjalankannya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dikatakan di sini di ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, satu ketika si hamba yang menjalankan 5 talenta dan si hamba yang menjalankan 2 talenta, mereka datang menjumpai sang tuan. Mereka berhasil menjalankan talenta mereka yang dipercayakan, tetapi si hamba yang menerima 1 talenta itu tidak menjalankannya. Tetapi dikatakan di sini bahwasanya si hamba yang menerima 1 talenta itu dia menggali lubang di dalam tanah, dia sembunyikan, dia simpan. Dia sembunyikan, dia simpan di dalam tanah. Nah, satu ketika ketiga hamba ini dimintai pertanggungjawaban, kembalilah si hamba yang 5 talenta, kembali juga si hamba yang menerima 2 talenta, dan Tuhan Bapa yang baik memuji hamba yang menerima 5 talenta, memuji si hamba yang menerima 2 talenta, dan mereka sama-sama menjalankan talentanya. Tetapi si hamba yang menerima 1 talenta, dikatakan di ayat 24, coba kita baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Si hamba yang menerima 1 talenta, dia mengenal sang tuan, dia mengenali sang bapa itu sebagai tuan, sebagai bapa yang kejam. Sebagai bapa yang kejam. Di kamus bahasa Indonesia, arti kejam itu adalah tidak kenal belas kasihan, bengis, jahat, suka menyakiti. Itu artinya kejam. Nah, si hamba yang menerima talenta, si hamba yang menerima 1 talenta ini, dia mengenal Tuhannya, dia mengenal Bapaknya sebagai Tuhan yang kejam, tidak kenal belas kasihan, sebagai Tuhan, sebagai Bapa yang jahat. Dia mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudaraku, ketika dia mengenal sang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, yang jahat, yang tidak kenal belas kasihan, yang suka menyakiti orang lain, maka seperti itulah dia memandang sekelilingnya.
seperti itulah tindakannya, perbuatannya bagi orang-orang lain, maka seperti itulah tindakannya bagi dirinya sendiri. Maka apa jawab sang Tuhan itu? Kita baca ayat 6. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, ketika sang hamba ini, si hamba ini yang menerima 1 talenta, dia kenal tuannya, dia mengenal bapaknya sebagai bapak yang kejam, sebagai tuan yang kejam. Maka respon sang tuan ini, dia mengatakan, oh kamu sudah tahu ya bahwa aku ini tuan yang kejam. Oh jadi kamu tahu ya aku ini tuan yang kejam. Jadilah menurut imanmu, jadilah menurut anggapanmu. Sang tuan ini enggak berusaha meluruskan cara pandang si hamba yang menerima 1 talenta. Tuan yang baik ini sebenarnya tidak berusaha untuk membela dirinya, tidak berusaha untuk meluruskan cara pandang si hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak berkata, hambaku yang menerima 1 talenta, aku mau menyampaikan satu hal bagimu, cara pandangmu mengenai diriku itu salah. Engkau salah menilai aku. Aku sebenarnya tuan yang baik, aku sebenarnya bapak yang baik. Tapi sang tuan ini mengatakan begini di ayat 6. Oh jadi kamu sudah tahu ya. Jadi kamu sudah tahu ya. Seperti apa yang kamu ketahui itu, jadilah padamu. Seperti anggapanmu tentang diriku, jadilah padamu. Seperti yang kau percayai, jadilah